warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Arianti dari kelas 10 IPA 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan pelajaran tentang struktur dan reprodukasi virus. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui struktur-struktur bagian tubuh virus. Virus yang kita gunakan yaitu bakteriofag. Bagian atas terdiri dari kapsid, DNA, lanjut ke leher, selubung ekor, papan dasar, serabut ekor, dan terakhir bagian bawah yaitu jarum penusuk. Bagaimana virus memperbanyak diri atau melakukan replikasi? Virus dapat melakukan replikasi hanya ketika ia berada di dalam sel inang, sehingga ia disebut sebagai parasit obligat intraseluler. Terus, gimana kalau virus berada di luar sel inang? Misal ketika ia di tanah, ya tentu saja ia akan mengkristalkan dirinya sendiri dan sewaktu-waktu bisa aktif ketika memasuki sel inang. Cara replikasi virus ada dua, yaitu melalui siklus litik atau siklus lisogenik. Yang pertama kita akan membahas tentang siklus litik. Siklus litik ini sangat simpel prosesnya, dimulai saat virus menempel di permukaan bakteri. Proses menempel inilah disebut sebagai adsorpsi atau pelekatan. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan DNA-nya ke sitoplasma bakteri. Proses ini disebut penetrasi atau injeksi. Tahap selanjutnya saat DNA virus masuk ke dalam sel bakteri. Maka dengan jahatnya DNA virus akan mengambil alih mesin DNA sel inang. Untuk apa dia diambil alih? Untuk membentuk bagian-bagian tubuh virus yang baru. Tahap ini dinamakan dengan sintesis. Tahap selanjutnya adalah setelah bagian-bagian tubuh telah terbentuk, maka bagian-bagian itu akan dirakit menjadi virus yang utuh. Proses ini disebut dengan eklifas atau perakitan. Setelah perakitan selesai, maka virus-virus yang baru sudah terbentuk dan jumlahnya sekitar 100 sampai 2000 virus yang baru yang akan bersiap keluar dari sel inang. Bagaimana mereka bisa keluar? Mereka keluar dengan cara merusak atau menghancurkan sel inang sehingga sel inang akan mengalami pecah atau lisis dan mengalami kematian. Atas dasar itulah maka virus bakteriofag yang melakukan siklus replikasi yang berujung pada kematian sel inang disebut siklus litik. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang siklus lisogenik. Dari siklus litik tadi, kita telah mempelajari bahwa siklus litik mempunyai kemampuan untuk dapat menghancurkan sel inang. Namun ternyata setelah diteliti banyak juga ditemukan virus yang dapat hidup bersama dengan sel inang. Keadaan inilah yang disebut dengan lisogenik. Jadi, lisogenik adalah keadaan di mana virus bisa hidup bersama dengan sel inang tanpa menghancurkannya. Jika pada siklus litik, virus dapat menghancurkan sel inang, beda dengan siklus lisogenik, virus yang bisa hidup bersama tanpa menghancurkan sel inangnya. Dan virus yang mampu menggunakan cara dua siklus replikasi ini disebut dengan temperatur Paix, dalam biologi disebut dengan virus lambda. Siklus dimulai dari tahap adsorpsi atau penempelan. Jadi, virus lambda akan menempel di bagian permukaan sel inang. Sel inangnya adalah sel bakteri. Setelah itu lanjut ke tahap penetrasi atau injeksi. Pada tahap ini, virus lambda akan memasukkan DNA-nya ke sel inang. Di dalam sel inang inilah DNA virus akan membentuk lingkaran. Tahap selanjutnya berdasarkan faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktornya adalah zat kimia yang berbahaya ataupun radiasi energi yang cukup tinggi. Jika faktor-faktor itu muncul, maka akan mengalihkan dari siklus lisogenik ke siklus litik. Jika lanjut ke lisogenik, tahap selanjutnya adalah penggabungan. Yang bergabung ialah DNA virus dan bakteri, sehingga akan membentuk sebuah profag. Selanjutnya, tahap terakhir adalah pembelahan sel. Ketika sel melakukan pembelahan sel untuk memperbanyak dirinya, maka profag yang ada di dalamnya juga akan mengalami pembelahan, sehingga sel bakteri yang baru akan mengandung profag. Nah, mudah kan? Itulah pembahasan tentang
siklus litik dan siklus lisogenik. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.